Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini aku bakal bahas alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 179 sampai 180, dimana di chapter ini dikisahkan pertarungan penentuan antara elit koloni Sendai akan mencapai klimaksnya. Jadi kira-kira siapakah pemenang dari pertarungan tersebut? Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oke guys, di awal cerita chapter kali ini diperlihatkan setelah Okotsu, Ishigori, dan Uro secara bersamaan mengeluarkan domain expansion atau teknik perluasan wilayah. Tiba-tiba tiga domain yang saling berbenturan tersebut secara tak sengaja saling membatalkan teknik pasti kena masing-masing. Untuk menjaga agar Okotsu tak unggul, Uro dan Ishigori pun tak membiarkan Rika memasuki perisainya. Dan memang setelah Rika terlempar 20 meter jauhnya karena serangan Ishigori, dia pun tak bisa memasuki perisai tersebut lantaran mustahil baginya untuk mendahului terbentuknya perisai. Namun karena keinginan kuat Rika untuk menolong sang kekasih sangat menggebu-gebu, hingga pada akhirnya output kekuatannya pun mencapai tingkatan baru. Ciri dari peningkatan kekuatan ini dapat kita lihat dari tampilannya, di mana kini Rika memiliki satu bola mata besar di kepalanya. Dan pada momen tersebut, tiba-tiba si kecoa Kurourushi muncul kembali ke medan pertarungan. Kedatangan kutukan serangga ini pun sedikitnya mengalihkan perhatian Rika. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa sebelum tertidur, Kurourushi berhasil bereproduksi dengan partenogenesis. Saat orang tuanya mati, energi kutukan dari seluruh rasa takut di Jepang disalurkan ke dalam tubuh anak-anaknya. Bahkan, walau sang player Kurourushi sudah mati, arwah terkutuk Kurourushi terus hidup. Jadi dengan kata lain, Kurourushi yang ini merupakan anak dari kecoa kutukan yang dikalahkan oleh Yuta. Balik lagi ke cerita guys. Nah, di panel selanjutnya diperlihatkan karena perbedaan antara kondisi internal dan eksternal untuk membuat perisai, ditambah lagi pengaruh dari penyusup yang tadi undang, akhirnya membuat perisai tersebut hancur. Setelah hancur, Uro pun mengalihkan perhatiannya pada Kurourushi, seseorang yang dianggapnya sebagai musuh yang menyulitkan baginya. Namun tiba-tiba, tanpa dirinya sadari, dari belakang tubuhnya, Okotsu tak melewatkan kesempatan langka itu untuk menendang Uro agar jatuh tepat di dekat posisi Kurourushi berada. Supaya si kecoa besar itu menjauhinya, Uro pun mencoba memanfaatkan kemampuan teknik kutukannya. Namun sayang, hal itu ternyata tak bisa ia keluarkan lantaran teknik kutukan tersebut terlalu sulit untuk dipakai setelah mengeluarkan domain expansion. Di sisi lain, dikarenakan tak ada serangan sedikit pun dari lawannya, membuat Kurourushi dengan leluasa langsung menembakkan peluru yang ada di goloknya tepat di tangan sebelah kiri Uro. Beberapa detik kemudian, peluru-peluru tadi tiba-tiba berubah jadi makhluk-makhluk ganas yang dalam sekejap menggerogoti lengan kiri si gadis bugil. Akibatnya, Uro harus rela kehilangan satu anggota tubuhnya. Lalu di saat potongan lengan Uro terlempar tepat ke arah Rika, tiba-tiba si ratu kutukan tersebut dengan lahap langsung menyantapnya. Melihat hal ini, Ishigori pun menyadari kalau Okotsu memang memikirkan semuanya. Menurutnya, walau Uro bisa memakai teknik kutukan pembalik sekalipun, menumbuhkan kembali bagian tubuh itu tidaklah mudah. Sementara itu, ketika melihat lengannya dimakan tepat di depan kedua matanya, Uro pun benar-benar sangat murka. Dia pun berkata, "Beraninya kau memakan lenganku, Fujiwara?" Akan tetapi, ocehan Uro tersebut ternyata ibarat sebuah kata-kata terakhir untuk orang yang akan meninggal. Hal itu dikarenakan pria berambut aneh alias Ishigori tanpa aba-aba langsung menembakkan granite blast-nya tepat ke arah Uro dan Kurourushi yang dianggapnya tidak diundang ke acara makannya. Akibat serangan fatal ini, Uro pun akhirnya tewas mengenaskan, sementara Kurourushi hanya mengalami luka berat. Namun tak lama, nasib kecoa kutukan ini pun ternyata sama saja dengan Uro, lantaran Yuta Okotsu dengan satu tangannya segera mengakhiri hidupnya. Setelah kedua pengganggu tidak ada, Ishigori lalu mengajak Yuta Okotsu untuk kembali berduel di saat teknik murid Gojo tersebut masih belum pulih. Kemudian pada panel selanjutnya,
Dijelaskan kalau ledakan energi kutukan yang begitu akurat dan kuat hanya bisa dilepaskan saat Rika berwujud sempurna. Tapi walau begitu, kekuatan maksimalnya masih sedikit lebih kecil dari Ishigori. Mengumpulkan energi kutukan dengan cepat dan menyerang sebelum Ishigori mencapai kekuatan maksimalnya mungkin adalah satu-satunya pilihan yang ada. Namun hasrat 400 tahun Ishigori dan tatapan berapi-api, akibat hal itu membuka sesuatu yang mungkin takkan menemukan tekad untuk bertarung lagi. Dan selanjutnya, adu ledakan antara energi kutukan milik Yuta Okkotsu dan Ishigori akhirnya terjadi. Meski tak sekuat milik lawannya, namun Yuta mampu sedikitnya mengimbangi daya ledak energi kutukan milik Ishigori. Karena sengitnya duel ini, Ishigori pun begitu sangat senang dan menikmatinya. Akan tetapi, saat dirinya tertawa begitu lepas, tiba-tiba tanpa dirinya sadari, Rika lah yang berikutnya menembakkan energi kutukan, sementara Okkotsu sendiri dari samping berlari bersamaan dengan ledakan energi kutukan yang dilepaskan oleh Rika. Melihat apa yang kini sedang terjadi, Ishigori sama sekali tidak panik dan tidak mencoba untuk menghindar. Justru, penyihir 400 tahun itu malah melakukan hal yang sama persis dilakukan sebelumnya oleh Yuta, yaitu menangkis ledakan energi kutukan menggunakan tangan kosong. Setelah itu, Ishigori lalu mencoba menembakkan Granite Blaze-nya tepat ke arah Yuta yang sekarang sedang berdiri kurang lebih 1 meter dari posisinya. Namun yang tadi sangka, tiba-tiba Yuta bisa membelokkan arah serangan tersebut menggunakan teknik kutukan Uro. Ketika melihat hal ini, Ishigori pun sangat-sangat terkejut. Awalnya, Ishigori ragu kalau itu cuma teknik kutukan saja. Dia pun sempat mengira bahwa makhluk besar dan Okkotsu pasti memiliki teknik yang berbeda. Setelah menyaksikan teknik tersebut, semua dugaan selama ini pun ternyata salah. Teknik Okkotsu yang sebenarnya adalah mimikri yang berarti peniruan. Tapi menurutnya seharusnya ada syarat batasan yang ketat. Ia pun jadi bertanya-tanya, kapan dia memenuhi syarat itu? Ketika diingat kembali ke belakang, Ishigori menduga memakan anggota tubuh Uro sepertinya adalah syarat untuk mengkopi teknik kutukannya. Lalu di saat fokusnya agak buyar, tiba-tiba Okkotsu datang menyerang bagian tubuh Ishigori menggunakan teknik Thin Ice Missile. Setelah itu, kesakitan Ishigori pun makin bertambah lagi dikarenakan Rika berikutnya berhasil menghantam keras bagian kepala Ishigori menggunakan tangannya yang besar. Namun walau kondisinya sudah babak belur, tapi sepertinya hasrat bertarung Ishigori masih tetaplah tinggi. Ia bahkan sanggup menghajar balik Rika yang berwujud sempurna sampai-sampai akhirnya si Ratu Kutukan mencapai batasnya. Dengan gugurnya Kuro Rushi, Uro, dan Rika yang telah mencapai batasnya, kini duel sengit antara Ishigori dan Yuta Okkotsu pun kembali berlanjut. Keduanya bertarung habis-habisan untuk menentukan siapakah yang paling kuat di antara mereka. Namun pada satu momen, tiba-tiba Okkotsu menahan pergerakan Ishigori dan sedikit mendorong tubuhnya ke depan. Ketika Okkotsu berkata di sini tempatnya, tiba-tiba dari atas sesuatu yang kuat muncul dengan cepat menghantam tubuh Ishigori sehingga membuat seluruh tubuhnya kini benar-benar tak berdaya. Kemudian di akhir panel diperlihatkan, Ishigori menyadari kalau sesuatu yang telah menyerangnya tersebut adalah serangan tembakannya sendiri yang diubah arahnya oleh Okkotsu dengan menggunakan teknik Uro. Meski kalah oleh lawannya, namun Ishigori malah mengucapkan terima kasih kepada Okkotsu dengan alasan kini dirinya sudah kenyang. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 179 sampai 180. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.